Dalam hidup kita tidak perlu membunuh keinginan, justru kita harus mewujudkan keinginan dan bersahabat dengan tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Gaya hidup itu sering banget digadang-gadang harus sehemat mungkin, harus sesederhana mungkin. Iya, benar banget sih. Tapi kalau gaya hidup yang kamu lakukan sederhana semata-mata hanya karena ingin kaya, itu salah banget teman-teman. Karena banyak jalan menuju kaya. Tapi perlu kita garis bawahi dulu bahwa menurut Bun Ai pribadi, kaya itu adalah orang yang paling sedikit kebutuhannya. Kebutuhan baik psikis dan fisik. Kadang-kadang orang secara fisik kebutuhannya tercukupi, tapi secara psikis dia kurang. Artinya ya akan terlihat seperti miskin. Nah, paling sedikit kebutuhan secara fisik maksudnya apa nih Bun Ai? Sehat gitu ya. Jadi nggak butuh banyak obat-obatan, nggak butuh banyak vitamin mahal-mahal untuk menunjang dia hidup. Nah, itu yang paling menurut Bun Ai adalah kaya yang sesungguhnya. Nah, untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas nggak perlu nurunin gaya hidup kamu untuk mencapai sebuah keinginan. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa nyimak video ini dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham. Nah, di awal video Bun Ai juga mau mengucapkan terima kasih untuk yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe. Wow, itu mood booster banget sih. Dan bagi yang baru bergabung, jika berkenan, ayo langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah hidup tidak ada perencanaan. Jadi jangan pernah berpikir tujuan kamu akan tercapai hanya karena kamu hemat. Sementara kamu gak ngerti uang yang dihemat-hemat tuh buat apa sih. Gak ada tujuannya, gak ada batasannya. Pokoknya intinya beli barang yang paling murah, beli barang yang paling diskon, yang paling flash sale gitu ya. Nah, yang paling penting itu adalah hidup kamu harus memiliki rencana. Makanya dalam dunia budgeting semuanya itu direncanakan. Berapa sih kebutuhan harus untuk bayar listrik, belanja bulanan, belanja sayuran, semuanya itu terencana. Tapi balik lagi ya, seperti Asmaul Husna yang 99 bukan 100. Iya, itu dia. 1 itu adalah rencana kita, 99% adalah persetujuan Allah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa budgeting yang kita rencanakan harus benar-benar keluar semuanya on track. Nah, kalau menurut Bun Ai pribadi, kita boleh kok kalau ada 1-2 dari budgeting yang kita buat itu ternyata keluar dari track ya. Yang penting itu ada track juga, ada lorong juga yang lebih hemat. Jadi balik lagi, semuanya budgeting itu adalah merencanakan, bukan harus memastikan bahwa listrik harus sekian, bulanan harus sekian, mingguan harus sekian. No. Jadi menurut Bun Ai semuanya itu terencana. Kamu hemat buat apa terencana, kamu nabung buat apa terencana. Makanya itu penting banget rencana ini, sehingga kamu gak terkecoh sama tabungan kamu sendiri. Contoh, kamu punya dana darurat, kamu punya tabungan buat investasi, kamu juga punya tabungan untuk sedekah, untuk healing. Nah, itu tuh tidak terkecoh. Bunda sering bahas ya, dimana manusia tuh kadang-kadang menggabungkan satu tabungannya tanpa rencana, sehingga ketika dia memulai usaha semuanya keluar. Begitu satu bangkrut semua. Nah, ini yang berbahaya. Kalau menurut Bun Ai sebagai ibu rumah tangga biasa ya, sekali lagi bukan sebagai pakar keuangan. Dan ingat, sebanyak apapun uang itu bakalan ambiar kalau nggak ada rencana. Kalau nggak percaya, ya kita pakai metode simple aja deh. Misalnya kamu punya uang 100.000, kamu ke pasar nggak punya rencana mau beli apa. Ujung-ujungnya kamu beli barang-barang yang ada di rumah, atau bahkan kamu habiskan untuk pagi sarapan, siang itu jajan, malam itu jajan lagi kayak gitu. Tapi kalau udah ada rencananya, udah tahu mau beli apa, itu bisa dipakai lebih lama, atau yang kita kenal dengan food preparation gitu ya. Tapi balik lagi, Bun Ai bukan tim food prep ya. Jadi kadang food prep, kadang enggak terlalu konsisten Bun Ai untuk food prep. Ada yang sama? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar.
Jadi ayo sekarang mulai rencanakan tujuan hidup dan keinginan kamu, sehingga ketika nanti ada hambatan kamu bisa lagi lihat flashback. Oke, nggak apa-apa, karena balik lagi seluruh orang punya jatah gagal dan punya jatah berhasil. Tinggal mau ngabisin yang mana aja dulu. Kalau nggak mau gagal ya berarti nggak ada usaha. Justru gagal itu menunjukkan kita pernah ada usaha, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah hidup tanpa prioritas. Nah, ini nih yang paling penting kalau menurut Bun Ai. Karena sebenarnya kayak menabung, mengatur uang, budgeting itu harus ada prioritasnya. Biasanya sih kalau Bun Ai mengurutkan prioritas itu berdasarkan pertama kewajiban, kedua kebutuhan, ketiga itu baru tujuan, teman-teman. Jadi jangan terkecoh, jangan sampai yang tujuan itu malah duluan. Contoh misalnya tujuannya sih pengen pakai handphone yang bagus, tujuannya pengen jalan-jalan, tujuannya pengen makan di restoran. Tapi itu jadi mengalahkan, itu jadi duluan. Sementara kewajibannya, kebutuhannya nanti-nanti aja lah. Gampang, rezeki Allah nanti insya Allah ada. Nah ini agak berbahaya. Jadi kalau bisa kita urutkan dulu kewajiban kita apa aja. Mungkin yang sandwich generasi gitu ya, sandwich generation itu kewajibannya harus ngasih orang tua dulu, ya udah kasih. Atau mungkin yang punya kewajiban hutang, cicilan dibayarkan dulu. Terus kira-kira kebutuhan nih apa aja. Nah, jangan lupa juga untuk memisahkan antara kebutuhan pokok dengan keinginan pokok. Jangan digabung-gabung ya, Marimar. Awas loh. Kadang-kadang beberapa kali belanja bulanan banyaknya tuh kayak keinginan pokok, kayak mie instan, tepung racik, pewangi pakaian. Kalau emang budgetnya ada sih nggak apa-apa, tapi kalau budgetnya mepet, hal-hal itu tuh bisa disubstitusi atau digantikan dengan yang dua fungsi kalau menurut Bun Ai. Ini serius, dubbingnya tuh kayak ada ngos-ngosan karena sambil gendong baby Agni yang lagi ulang tahun. Dia ini barokallah disapih agak-agak lumayan susah. Beda banget sama dua abangnya yang lurus tanpa hambatan, begitu 2 tahun selesai aslinya. Tapi gak apa-apa, setiap anak itu unik, sama seperti orang tua. Setiap orang tua itu unik untuk mendidik anak-anak ya. Oke, jadi mohon maaf banget kalau sepanjang dubbing akan seperti kayak orang maraton ya, ngos-ngosan nih. Oke, jadi langsung kita masuk ke poin ketiga yang paling menarik, yang paling banget orang-orang tuh kadang-kadang terkecoh. Ini sekali lagi adalah pandangan Bun Ai sebagai ibu rumah tangga. Jadi teman-teman boleh sangat-sangat berbeda. Bahkan silahkan sharing di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan benar. Kenapa? Karena khawatir gitu, kalau bahasanya kurang baik nanti jadi dosa jariah teman-teman juga. Oke, jadi langsung aja nih ya. Yang ketiga adalah hidup tanpa perubahan. Oke, banyak banget kalau dianalogiin kayak gini. Kamu kalau punya uang 10.000 beli bubur 5.000. Tapi kalau kamu punya uang 100.000 beli buburnya berapa? Pasti rata-rata akan ngomong iya 5.000 juga. Nah, ini yang menurut Bun Ai itu agak-agak kurang sepakat kalau Bun Ai pribadi. Nah, ini kita masuk ke poin bahwa hidup itu ada perubahan. Kadang-kadang gaya hidup itu harus naik, tapi ingat ya, beda antara kita mensyukuri nikmat dengan kita sombong. Kalau kita mensyukuri nikmat ya memang kita memakai semuanya itu karena Allah memberikan nikmat. Jadi gak ada unsur kita pengen dilihat orang, kita pengen pamer, kita pengen sombong, itu gak ada. Nah, kalau kesombongan itu kita memakai segalanya tuh kayak pengen diagung-agungkan orang, dan parahnya lagi kita tuh kayak menghinakan orang lain. Masa sih kamu segitu aja gak bisa? Masa sih kamu gak mau? Masa sih kamu gak mampu? No. Berhenti memaksakan gaya hidup orang lain harus juga dengan gaya hidup yang kamu pilih. Kalau kamu enjoy dengan gaya hidup kamu, ya udah lakukan aja. Orang lain juga berhak enjoy dengan gaya hidupnya dia. Waduh, galak banget kamu Bun Ai baru gajian. Canda ya. Oke, jadi kita masuk langsung ke analogi tadi. Dimana kadang-kadang orang itu ketika punya 100.000 terus dia mau beli yang lebih mahal akan bilang, aduh aku kira-kira gaya hidupnya nanti naik ya. Enggak juga teman-teman, analoginya ya. Ketika punya uang 10.000, kita beli bubur 5.000, yang kita kasih rezeki, bahasanya rezeki lewat kita, bukan kita kasih rezeki, mohon maaf. Rezeki yang lewat kita itu hanya kita dengan si tukang bubur. Tapi ketika kita punya uang 100.000, kita beli bubur 50.000. Ada karyawannya, ada cuci piringnya, ada cleaning service-nya yang juga ikut merasakan uluran rezeki lewat kita. Nah, lihat sisanya.
Ketika kita punya uang 10.000, kita jajanin 5.000, sisanya cuma 5.000. Tapi ketika kita punya uang 100.000, kita jajanin 50.000, sisanya jadi 50.000. Lihat di poin sisanya kalau menurut Bun Ai. Jadi sisanya tetap banyakan yang 50.000 ya. Intinya apa? Kalau kita mau gaya hidupnya naik, nggak ada masalah. Yang penting kemampuan kita juga harus jauh lebih meningkat. Jangan sampai gaya hidupnya kita naik, tapi kemampuan kita itu stuck. Nah itu yang berbahaya. Kalau menurut Bun Ai pribadi. Jadi kalau ternyata sekarang kita lebih safe dengan baju yang harga mohon maaf dulu 100.000, tapi sekarang safety dengan baju yang 250, nggak apa-apa. Dengan 100.000 kemarin kita nggak dapat apa-apa. Tapi dengan kita menggunakan baju 250.000, kita bisa produktif dan bisa menghasilkan jutaan lagi gitu. Nah itu yang menurut Bun Ai harus digarisbawahi, bahwa terkadang hidup itu adalah perubahan. Jadi jangan pernah berkata, kok dulu saya bisa ya 2 juta cukup segalanya, kenapa sih sekarang nggak bisa? Karena emang hidup itu adalah sebuah perubahan. Jadi itu dulu ya yang digarisbawahi. Gimana? Kayaknya udah mulai bosen ya sama pembahasan bukan gaya hidup. Terus jadi apa dong Bun Ai? Yang salah tuh apa? Yang salah itu apa ya? Mindset sih kalau menurut Bun Ai. Jadi terlalu sama rata. Menabung pangkal kaya, iya pokoknya nabung aja biar kaya. Enggak juga sih. Kadang-kadang menabung pangkal kaya, tapi usaha jauh bisa lebih bikin kaya. Kan kadang-kadang kayak gitu. Terus usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kok aku udah berusaha tapi gak berhasil-hasil? Nah itu tuh. Akhirnya apa? Ketika berhasil muncul deh kesombongan. Tuh kan aku sih gitu. Padahal mah semua balik lagi adalah persetujuan Allah. Waduh, kultum terus ya, maklum lah ya baru gajian. Oke, jadi langsung kita masuk poin keempat, yaitu adalah hidup tanpa strategi. Ya udah aku jalanin hidup aja seperti air mengalir. Ingat ya, air mengalir yang tidak memiliki strategi aja kadang-kadang bisa nyebabin banjir loh. Kalau kata yang buang sampah ya udahlah biarin aja dibuang. Nanti juga dia hilang berdasarkan air mengalir. Terus ujung-ujungnya apa? Akhirnya nggak ada strategi buang sampah, nggak ada strategi untuk tuh air mengalir. Ya udah ujung-ujungnya musibah dan banjir. Jadi kita boleh berpikir bahwa hidup itu seperti air, tapi selalu ingat air pun aja harus diarahkan kemana dia mengalir. Makanya ada pabrik pipa ya, bukan Viva yang keren itu, Viva kosmetik bukan, tapi pipa paralon supaya airnya mengalir itu terarah. Terus ada keran untuk menutup, nggak airnya terus-terusan mengalir sehingga habis tiada manfaat, habis sia-sia. Itu kan semuanya membuktikan bahwa air mengalir juga harus diarahkan. Sama uang kita, keinginan kita itu bukannya nggak boleh, tapi semuanya harus terarah supaya hidup itu adalah perjalanan yang nggak bisa diulang, cuma bisa diperbaiki. Jadi hari ini, jam ini itu nggak bisa diulang lagi ke depannya, tapi bisa kita perbaiki. Nah, kesempatan memperbaiki ini nih yang jangan sampai kita lewatkan hanya kayak untuk berjalan, sekedar angan-angan, sekedar janji belaka. Nanti deh kalau aku udah umur 33 aku mau berubah. Waduh, umur Bun Ai banget tuh. Bun Ai bocorin teman-teman. Udah tua banget ya Bun Ai ya. Oke, jadi atau mau berubah aja harus tungguin tanggal lahir. Nanti ya aku berubahnya itu Selasa Pahing, Senin Wage gitu. Salah ya? Kayak gitulah ya. Pokoknya kita harus punya strategi. Kalau dengan ini saya belum berhasil, saya harus melakukan apa nih? Kalau dengan cara ini belum goals, saya harus merubah apa dari diri saya? Potensi apa yang harus ditingkatkan? Kayak gitu ya. Jadi balik lagi, semua bebas untuk memilih gaya hidupnya dengan resikonya. Jangan pernah menunjukkan gaya hidup kamu tinggi di atas kemampuan, karena nanti yang tersiksa bukan orang lain tapi kamu sendiri. Oke, jadi itu aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Sekali lagi, kita semuanya bebas menentukan gaya hidup kita. Kita juga bebas menentukan gaya hidup mau naik atau enggak. Yang penting kemampuannya harus juga ikut naik. Oke, itu aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video keluarga Bun Ai lainnya. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.